Antara ekspektasi setinggi langit dengan tuntutan orang lain yang sebesar bukit. Antara support system yang makin limit dengan keadaan yang makin sulit. Antara ketakutan yang ada dalam diri sendiri dengan kenyataan yang tidak disadari. Burnout. Ini ceritaku tentang burnout. Mungkin di podcastku yang berjudul Pengalaman Pertamaku Menjadi Guru, kalian mendengarkan seakan-akan semuanya berjalan sesuai dengan jalurnya. Yah, padahal pengalamanku itu dibarengi dengan pengalaman burukku, di mana mentalku benar-benar down. Istilahnya adalah burnout. Burnout adalah kondisi stres kronis secara fisik, mental, maupun emosional karena pekerjaan. Burnout rentan dialami oleh ibu rumah tangga, pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi, guru, mahasiswa, dan caregiver. Bagaimana rasanya burnout itu? Sangat-sangat tidak enak. Kamu jadi gampang marah, gampang tersinggung, sangat sensitif, tapi tidak menyadarinya. Oke, walaupun dalam keadaan bersedih, aku sapa kalian dulu ya. Para pendengarku yang baik sekalian tanpa terkecuali, para Leslar lover, Inara Virgon Stalker, pemuja Anies Ahok, Puan Ganjar, Aldi Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the star. Kubagikan pengalamanku ini untuk kalian agar kita selalu ingat bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Karena podcast kali ini isinya adalah tentang pengalaman buruk, maka berkomposisi sebagai berikut. 1. Edukasi. 2. Keluhan-keluhan. 3. Sedikit kritik terhadap pemerintah. Jadi, selamat mendengarkan. Berdasarkan rangkuman dari riset-riset yang dilakukan oleh Psych2Go, channel psikologi dari Amerika, tahapan awal dari burnout adalah desire level of high achievement, kemauan untuk meraih pencapaian yang tinggi. Ini aku banget. Yap, kemauan untuk meraih pencapaian yang tinggi ini dibarengi dengan ekspektasi dari diri sendiri. Aku berekspektasi dapat meniti jenjang karir dengan mulus, dapat gaji yang cukup layak, dan lain-lain. Ini karena aku merasa berhak kalau aku ini datang dari kampus negeri, punya TOEFL, IPK-nya cukup tinggi, dan lain-lain. Secara kepribadian, aku menilai diriku ini cukup nasionalis dan jujur. Jadi aku merasa berhak dihargai pemerintah dengan adanya dapodik atau bisa ikut P3K. Tapi sayangnya, ya beginilah realita. Umur-umur segini suka noleh kanan kiri. Teman-temanku yang jurusan pendidikan yang bukan PAI di bawah Kemendikbud bisa ikut PPG Prajabatan, sedangkan aku tidak bisa karena jurusan PAI ada di bawah Kemenak. Kemenak. Orang nikah diurusin, haji diurusin, cetak kitab suci diurusin. Mungkin itu yang membuat guru agama dilupain. Ada juga cerita saat aku masuk wawancara kerja. Katanya HRD saat perjanjian gaji, kamu kan guru agama, tahu sendiri bahwa mengamalkan ilmu itu harus ikhlas ya. Iya sih harus ikhlas. Tapi kalimat itu seperti seakan-akan ilmu agama itu ilmu laduni ya. Tidak perlu diusahakan, dipelajari, dipahami seperti ilmu-ilmu lain.
Teman-teman, tahapan burnout pertama juga diawali dengan keinginan untuk save everyone, save everything. Ya, begitulah, menyelamatkan banyak hal. It's me, aku menaruh di punggungku banyak hal, apa-apa yang seharusnya bukan tanggung jawabku dan bahkan di luar kemampuanku. Walaupun keinginan itu termasuk niat yang baik, tapi ternyata niat baik yang tidak dibarengi dengan ilmu dan kehati-hatian akan menjadi buruk. Tahapan selanjutnya dari burnout adalah neglect atau pembiaran, denial, penyangkalan, withdrawal, penarikan diri, depression and numbness, sedih dan stres berlebihan dan mati rasa, lalu exhaustion and collapse, kelelahan sangat dan kondisi kolaps. Itu semua kulewati tanpa sadar sampai ada di tahap terakhir. Berdasarkan channel Psych2Go juga, ada beberapa sebab dari emotional burnout. Pertama adalah pekerjaan yang tidak ada ujungnya dan tidak adanya kemampuan untuk merubah. Seperti rutinitas yang membosankan tapi kita tidak tahu apakah kedepannya ada secercah harapan untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik, datang pagi, pulang sore, tapi tidak ada jaminan untuk jenjang karir. Rekan kerja yang tidak semuanya ramah atau sekarakter dengan kita, dan atasan yang melihat kita sedikit-sedikit salah. Itu juga mempengaruhi, kata Dr. Andri, seorang psikiater ternama. Nomor 2 adalah kurangnya support system. Tidak ada lingkungan atau orang terdekat yang mendukung. Ini sangat berat. Aku mengalaminya, di mana saudariku yang biasanya jadi support system utamaku malah mengalami gejala-gejala yang aku tidak tahu apa itu. Saat kondisi mentalku sudah tidak karuan, aku baru menemukan kalau gejala-gejala yang ditampakkan oleh saudariku namanya borderline personality disorder. Jujur saja, sebagai orang terdekat dan caregiver-nya, aku merasa sangat berat, apalagi saat itu clueless. Aku tidak tahu sama sekali. Penyebab yang kedua adalah tidak mampu menentukan prioritas antara kewajiban dan passion, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda dulu. Saat itu semuanya bercampur aduk, apalagi baru saja aku wisuda, gempuran pertanyaan dari masyarakat menimpaku. Mana calonnya? Kapan menikah? Padahal aku punya trust issue yang besar terhadap hal ini. Jujur saja perasaanku tidak enak. Aku sulit berpikir tenang dan waras. Penyebab burnout yang terakhir adalah adanya masalah kesehatan fisik. Ini aku alami sebagai pemudi jompo yang sedikit-sedikit masuk angin, sedikit-sedikit pegal linu. Inilah aku. Padahal olahraga sudah, minum vitamin sudah. Tapi ya beginilah perjalananku mengenal diriku sendiri. Hei, gak kerasa curhat-curhat gini udah 9 menit. Terima kasih ya udah dengerin. Kalau kamu tanya, kamu gak malu cerita aib kayak gini? Atau kamu menghakimi, ih lemah banget sih kamu, gitu aja ngeluh. Alay banget masalah diumbar ke medsos. Buat apa? Nyari perhatian. Teman, dulu walaupun aku berusaha untuk berempati, jujur saja dalam batinku masih ada sedikit penghakiman. Tapi setelah aku jatuh dan benar-benar sulit bangkit sendirian, mendengarkan konten-konten yang menunjukkan kerapuhan membuatku merasa lebih baik, membuatku merasa tidak sendirian, dan jika tidak sempurna tidak apa-apa.
Teman-teman, istirahat itu seakan-akan kegiatan yang tidak produktif. Padahal ternyata istirahat sama pentingnya dengan bekerja, belajar, ataupun berkontribusi. Semoga aku dan kamu tidak lupa untuk istirahat ya, baik istirahat fisik maupun istirahat pikiran, walaupun dalam keadaan kalut dan panik. Assalamualaikum.